Shalom. Baik, mari kita buka firman Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat 23 sampai 34. Injil Matius pasal 6 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bagian kedua, Kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Saya melayani saudara 3 kali ibadah hari ini, jam 8, 10, dan 12. Temanya sama. Frustrasi berujung maut. Ini bukan sinetron saudaraku ya. Sekitar 1-2 bulan terakhir ini, waktu saya mempersiapkan khotbah untuk kepentingan bukan satu gereja, untuk kekristenan baik di Jakarta, di Indonesia maupun di luar negeri, aku prihatin saudaraku. Aku prihatin. 2013, pendeta Amerika yang terkenal, pendeta Rick Warren, punya anak yang ketiga namanya Matthew Warren, umur 27. Dia tembak kepalanya, mati dia. Dan banyak sekali peristiwa seperti itu baik di luar negeri maupun di Indonesia. Bahkan sebulan terakhir ini, saudara sekalian. Baik di kota Jakarta, Surabaya maupun Semarang begitu. Ya. Mahasiswa menghabiskan dirinya sendiri. Suami istri berapa tahun lalu karena keuangan yang sangat sulit, punya anak 2, anaknya diikat sama-sama terjun ke bawah, saudaraku. Baik pembantu rumah tangga maupun bisnismen, karena sudah tidak bisa bayar tempat dia sewa counter bisnisnya itu, dia lompat, saudaraku. Pertanyaannya, mengapa itu terjadi kepada anak-anak Tuhan? Apa sebabnya? Apa tidak ada solusinya? Mengapa anak-anak Tuhan harus mengakhiri hidup dengan begitu tragis?
Apa Tuhan ajar seperti itu? Maka saya akan membuat tema ini, saudaraku, frustrasi berujung maut. Oke, pelan-pelan kita mulai, saudara sekalian. Saudara-saudara menyimak dengan tepat, karena ini pentingnya bukan hanya untuk anak-anak muda, anak remaja, kita yang sebaya, businessman, wanita karir, saudaraku, saudara yang masih kuliah, bahkan saudara hamba Tuhan, dan juga kita yang lansia, saudaraku. Kenapa? Dalam realita kehidupan kita, saudaraku ya, itu masalah itu sangat banyak loh. Gitu. Sangat banyak loh. Dan ini kehidupan yang harus kita pahami dengan baik. Dengarkan dengan teliti. Yeah. Tidak ada kehidupan yang semuanya oke. Jangan tinggal di bumi. Kalau kehidupan itu semua oke, apa yang diuji hidup ini? Apa ujiannya? Everything is okay. Ujiannya apa? Pergaulan Tuhan itu seperti apa? Saudara semua, hari ini Tuhan kasih satu orang 5 triliun. Ada ibadah hari ini? Mana ada. Kemana Om Albert? Lagi di Singapura. Itu dia semir rambut. Kenapa? Mana Tante Lina? Lagi di Australia, happy-happy di situ. Persembahan, titip-titip dia, saudaraku. Itu begitu hidup ini. Manusia itu begitu. Tapi kalau sudah kanker stadium 4, ibadah belum datang, dia duduk di depan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil terus. That is life. Itulah hidup itu. Kita butuh Tuhan dalam realita kehidupan, saudaraku. Tidak semuanya oke hidup ini. Kadang-kadang jemaat tidak diajar seperti itu. Saudara pikir saudara harus kaya semuanya. Tidak. Jadi orang Kristen tidak harus kaya semuanya. Kaya perlu, iya. Kaya anugerah Tuhan, iya. Kalau semua orang Kristen harus kaya, Kristen yang miskin-miskin udah mati itu tidak boleh mati. You belum kaya nih. Kan begitu. Kadang-kadang ajarannya setengah benar. Jadi kasihan jemaatnya. Emang hidup ini tidak ada persoalannya? Banyak. Kita mulai dari yang muda-muda dulu. Yang muda itu apa? Remaja apa? Masa puberitas. Ya banyak Allah. Anak saya yang puber itu. Pak, kenapa lu? Aku gak mau hidung kayak begini. Jadi mau diapain tuh? Remaja kan begitu modelnya. Hidungnya jelek. Kenapa? Hidung gua gede kayak papa. Ah, lu ada aja. Lu mau hidung kecil? Susah napas. Hidung begini gampang napas. Akhirnya dia ketawa. Betul juga. Nah enak kan? Remaja itu begitu. Masalah puberitas. Gimana yang pemuda? Kuliah lah. Ya, skripsi lah. Pacaran lah. Kalau itu goncang. Itu bisa membuat dia itu kelabakan loh saudaraku. Itu begitu. Dan itu harus terjadi dalam problem kehidupan. Tidak semuanya oke hidup ini. Everything has its own time. Pahami firman Tuhan demikian. Pahami realita kehidupan seperti itu saudaraku. Kalau tidak tumbuhnya miring, bahaya. Semua oke, enggak lah. Ini kalangan anak muda. Banyak hal yang bisa merugikan kita kok. Benar, sekalipun kita umat pilihan Allah. Suami istri, bisa ribut enggak? Sangat bisa. Beda pendapat, beda cara berpikir, beda suku, apalagi. Chinese kawan Batak, kawin sama Batak, rame itu. Ya gitu. Apa enggak? Ya, ribut, masalah besar. Nah, terjadi belakangan nih, saya lagi beberapa pasangan mau cerai. Masalah enggak? Masalah. Suami selingkuh. Yang satu lagi istri selingkuh. Yang satu lagi suami istri selingkuh. Hebat kan itu? Masalah itu. You bilang tidak. That's life, man. Semua ada waktunya. Pernah senyum, suatu hari you nangis. Pernah gagal, lain kali you sukses. Pernah masih kecil, suatu hari you akan menjadi tua. You pernah hidup, nanti you mati. Emang udah hidup, gak mau mati-mati. You sehat, suatu hari sakit, itu life. Pahami hidup yang demikian, saudaraku. Pahami. Gak bisa terjadi apa-apa, siapa bilang. Ajaran seperti itu membuat saudaraku, anak-anak muda kita itu tidak tough, tidak kuat. Ada masalah sedikit, kok begini, dia bisa commit suicide, dia bunuh diri, saudaraku. Kenapa? Tidak dipahami kebenaran itu secara keseimbangan itu ada. Tapi pokoknya everything waktu tidak terjadi, Tuhan kok begini, dia kecewa sekali hidup ini. Kalau itu orang-orang muda itu banyak sekali masalah dihadapi itu. Kita yang sebaya, suami istri, bisnis,
yang menengah, yang kecil bisnisnya, yang konglo, semua punya problemnya di dalamnya. Ya kan? You bergesekan, berkompet dengan orang-orang bisnis yang sama selevel. Kan begitu? Dan kita yang umur lansia, problemnya apa? Masalah sakit, men. Sakit Tuhan harus sembuhkan. Tuhan bisa sembuhkan, amin. Tuhan berkuasa menyembuhkan, iya. Tapi jangan lupa satu pertanyaan penting. Apakah Tuhan mau sembuhkan semua penyakit? Itu harus tanya. Kolam Bethesda, banyak yang lumpuh. Malaikat turun, air bergelombang. Terjun, sembuh itu loh. Satu udah lumpuh, jangan terjun. Jalannya aja susah dia. Yesus datang. Yesus, tolonglah aku, ada apa dengan engkau? Dia mau sembuh, angkat kasurmu. Sembuh loh dia loh. Saya cuma tanya, itu kan banyak yang sakit. Kok Tuhan sembuhkan cuma satu doang? Sepenyembuhan milik Tuhan, hak Tuhan. Apapun terjadi, mati aja bangkit kok. Tapi harus ada pertanyaan. Tuhan mau sembuhkan semua penyakit enggak? Belum tentu. Ini yang kita tidak mau paham. Setengah benar kita. Ini yang bagian ini kita buang. Ya kan? Kalau Tuhan sembuhkan semua penyakit, hidup jadi apa? Pernah kepikir gak? Asal sakit kita doa sembuh. Ya gak mati-mati lah engkongmu itu. Ada 10 engkong di rumah. Umurnya goceng, noceng, ceceng, saceng. Asal mau mati, dalam nama Yesus, hidup lagi. Pusinglah kamu lama-lama. Gaji habis buat engkong. You cekik satu-satu semua. Ya tua mati, men. Kematian dalam kekristenan bukan pantang. Tapi harus dipahami dengan baik. Ya dong. Ya umur 60 sakit lah. Ada jantung lah, mata lah, diabetes lah. 65 ya tambahlah saudaraku. Badan tambah lemah. 70 mulai kisut-kisut hitam-hitam. 78 you cium bau tanah. Dekat itu. You gak mau. Gak mau. Pokoknya tiada mustahil. Kasian banget orang Kristen seperti itu. Ya. Kasian banget. Ada bagian Tuhan sembuhkan. Iya. Ada bagian Tuhan tidak sembuhkan loh. Bukan karena kau beriman. Bukan karena kamu tidak beriman. Rata-rata di antara kita semua mati karena sakit. Ya kan? Hanya sedikit orang mati, duduk tenang-tenang, happy, gak ada sakit, senyum, pergi. Dia itu sedikit, saudaraku. Gitu. Ya jantung lah, inilah. Ada juga yang mati, ingat gak zaman dulu. Waktu pesawat ke Indonesia bagian timur. Ya kan? Adam Air itu. Yang meninggal banyak. Pendeta di dalam juga banyak, saudaraku. Iya kan? That's life, man. Kenapa you tidak pahami seperti itu? Pahamlah dengan proporsional hidup ini. Everything has its own time. Maka saya sering tanya dengan kalimat indikator. Bagaimana hidupmu hari ini? Peristiwa yang kamu alami 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, 2 minggu lalu, sehari lalu. Peristiwa yang menyenangkan. You dekat sama Tuhan gak? Yes! You nyanyi, angkat tangan, angkat kaki lo. Tapi masalah yang negatif. Kemalangan, kehilangan, dikhianati, pailit, sakit. Ya. You bagaimana masih menjadi jembatan kepada Tuhan gak? Mulai tanda tanya, Tuhan kok begitu? Itu something wrong dengan kerohanianmu. Begitu loh. Dia mau positif, negatif tetap menjadi suatu jembatan dekat dengan Tuhan. Itu poinnya. Nah kalau enggak, terjadi yang begini saudaraku. Terjadi. Jadi semua kehidupan kita itu, frustrasi itu ada. Setiap kita ada masalahnya sendiri-sendiri. Saudaraku, ada. Tapi ingat. Frustrasi yang demikian itu bisa ditangani. Bisa. Lewat belajar tentang kebenaran, apa-apa solusinya ada. Tetapi kalau frustrasi itu saudaraku dibiarkan berlarut-larut tak tertangani. Dan frustasi itu sudah menyentuh faktor kejiwaan. Itu bahaya, men. Itu namanya frustasi berujung maut. Sudah menyentuh kejiwaan, itu bahaya. Itu bahaya, dengarkan saudaraku, itu bahaya. Kalau saya tidak cukup waktu untuk membahas fase-fase stres, fase-fase depresi, ikut aja di YouTube channel saya gak punya waktu. Nah ketika stres itu muncul, dia menyentuh jiwa saudaraku mulai stres. Tapi kalau stres ringan, that's okay. Oke kok. Ini orang stres dulu. Stres, depression sampai gila, sampai tinggal rumah sakit jiwa. Sampai telanjang di jalan tuh. Lu mau? Gua ajarin, mau. Dulu belum percaya Tuhan itu. Berapa kali bunuh diri loh. Gua ngerti itu, men. Anak-anak muda yang baru terjadi di Surabaya, Jakarta. Gua ngerti kenapa begitu. Saya ngerti sekali. Saya tahu itu.
Stres ringan masih oke. Setiap kita alami kok. Waduh Pak, saya pusing loh Pak. Kuliah saya begini. That's okay. Pak, anak istri ini jadi masalah loh Pak. Bawel banget kayak radio rusak. Ibu selaban aja lah. Begitu. Pak ini anak ini satu ini. Masalah melulu Pak. Pusing saya. Anak lu kok. Ya uruslah. Kan begitu. Di usaha ini, pekerjaan ini, di kantor ada berapa orang gak suka saya. Gak apa-apa. Setan mereka. Biarin. Ya semua orang baik sama kamu juga bahaya kok. Dan hidup itu tidak ada begitu. Lingkaran kita, Tuhan kasih 10 orang, 8 malaikat. 2-nya setan bos. Yesus dia punya kok, Yudas Iskariot. Kenapa lu takut? Enjoy lah. Waktu dia datang, nah setan datang nih. Lu enjoy lah hidup ini. Ngapain lu jadi susah? Oke? Dah. Ketika dia menyentuh masa stres, mulai berat, medium size stresnya, itu mulai. Biasanya tanpa disadari ngomong sendiri itu. Gimana ya? Masih oke itu orang, tapi udah mulai berat gitu loh. Kadang-kadang bangun tidur, gimana ini kasusnya ya. Waktu di kamar mandi, saya harus bagaimana? Dia ngomong sendiri, itu terjadi itu. You and me. Itu still medium size. Tapi kok dia sudah mulai tambah berat, itu udah lain. You ke tempat parkir, mau ambil motor, mobil, udah sampai sana kuncinya you gak bawa. Konsentrasimu sudah terpecah. Itu stres yang mulai tinggi loh itu loh. Sampai stresnya menjadi lebih berat lagi. Pakai sepatu dulu, baru pakai kaos kaki. Nah lu udah kacau lu men. Udah kacau lu itu. Dan kalau di mall tinggi-tinggi udah punya keinginan. Kalau lompat gimana ya. Itu stres. Stres berat itu. Ada gak you? Waktu you hadapi masalah yang sekarang itu sudah mentok rasanya. You teriak, mau mati aja. Itu stres saudaraku. Itu stres tuh. Itu stres. You rasa sudah gak ada way out. Mati aja lah. Itu stres. That is not depression. Itu stres. Tunggu depresinya di depan. Tunggu. Itu bahaya men. Kalau sudah menyentuh faktor kejiwaan, maut bisa merenggut kita. Kalau tidak hati-hati, itu berlarut-larut. Stres mulai nanti dia stres paling akut saudaraku. Dia welcome to the world of depression. Itu terbuka pintu depresi, masuk ke situ. Udah punya suara-suara sebentar lagi. Itu 5 fase itu. Saya sampai di fase ke-5. Commit suicide. Bunuh diri. Depresi fase pertama sudah bisa bunuh diri loh. Fase pertama ya, itu tingkat kesadarannya 60%. Dunia hayalannya 40. Kadang iya, kadang enggak. Kalau sampai di fase ke-4, tingkat kesadarannya 20%. Tingkat halunya itu 80. Mandi juga kagak. Masuk nanti fase ke-5, dia bunuh diri. Itu begitu. Ini terjadi di dalam kehidupan saudaraku. Iya. Itu terjadi kepada kita enggak? Bisa. Kalau itu tidak hati-hati. Bisa. Siapa itu? Keponakanmu, papamu, ommu, temanmu. Saya tidak sangka loh Pak. Dia rajin ke gereja. Iya. Saya tidak sangka dia pendeta Pak. Iya. Dia anak rohaniawan. Iya. Dia pendeta di Amerika Pak. Saya nggak sangka. Betul. Kenapa? Kenapa terjadi seperti itu? Karena depression sudah masuk ke tempat yang paling berbahaya. Beresiko tinggi. So how to solve the problem? Bagaimana? Ini masalah yang sudah berlarut-larut itu saudaraku tidak tertangani dengan baik. Bagaimana cara menyelesaikannya? 5 poin. Saudara-saudara sekalian, saya sering mengkhotbahkan, ini Alkitab ya. Ketika hidup kita diperbaharui oleh kebenaran, akan membawa kita memahami Alkitab itu bergerak ke 4 arah. Arah yang pertama itu 2 poin. Bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu harga mati. Itu kunci you pulang surga. Kesini 2 poin. Knowing God, knowing self. Tambah mengenal Tuhan, tambah mengenal diri. Tambah mengenal diri, tambah mengenal Tuhan. Ini harus tumbuh. Terus tumbuh nih. Baru bagian ke bawah 2 poin. You punya heart and mind. Hati dan pikiran. Manusia ini kadang-kadang hati dan pikirannya susah dikendalikan. Hati jahat, pikiran jahat, sudah selesai.
Kadang hati dan pikiran tidak sinkron. You jadi bingung. Itu hidup itu. Maka hati dan pikiran harus diperbaharui oleh kebenaran. Bagian kanan ini 3 poin. Christian worldview. Cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Alkitab ngomong apa ya tentang perceraian? Boleh nggak saya cerai? Alkitab ngomong apa ya tentang commit suicide? Boleh nggak saya bunuh diri? Alkitab ngomong apa ya tentang realita kesulitan hidup di situ. Jadi you punya suatu worldview, cara pandang yang baik tentang semua dimensi kehidupan. Nah ini kalau tidak diajar, kasihan jemaatnya. Semua tidak mustahil, pokoknya tiada yang mustahil, kasihan jemaatnya. Harus dipahami dengan baik. Kalau tidak, fakta inilah yang terjadi, realita inilah dalam kehidupan kita. Not only Indonesia, di luar negeri juga sama. Di Singapura berapa banyak, di Jepang apalagi. Kristen itu, yes. Christian worldview. Poin kedua, faith in Christ. Beriman kepada Yesus. Tuhan tahu segalanya. Tadi kita nyanyi kok, Allah yang Immanuel. Kita tahu semua. Poin ketiganya, intimacy with God. Kedekatan dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Itu penting, men. Jadi kalau semuanya itu sudah berjalan dengan baik, tumbuhnya proporsional rohani, that is good. Karena realita kehidupan kita, tapi dunia ini dunia yang tidak bersahabat. Gitu. Udah ya, jadi 5 poin, how to solve the problem. 1, self, diri kita. Waktu you hadapi masalah yang amat sulit itu saudaraku, itu dipertaruhkan pengenalanmu dengan Tuhan, pengenalanmu dengan diri. Bagian ini, kenal baik enggak? Tahu Tuhan dengan benar enggak? Tahu diri kita dengan benar enggak? Faktor kesalahanmu, faktor dosamu, faktor kekeliruanmu pahami enggak? Begitu. Saya jadi begini karena begini nih Tuhan. Ya, good. Tapi kalau masalah self itu tidak tertangani dengan baik, habis. Sudahlah Pak Pendeta. Emang itu salah saya, sial saya. Ya, enggak becus saya. Yuk kasih diri. Ya. Anggap diri ini sudah gak ada guna, itu self-nya hancur. Jadi kalau dirinya sudah gak bisa pahami diri, tidak mungkin dia pahami Tuhan. Itu awal mulanya itu. Kalau self-nya sudah rusak saudaraku, poin kedua. Family. Jadi saudara yang mengalami hal yang sulit sekali, you punya orang ring satu. Mungkin tidak sangat dekat dengan mama, papa. Tidak dekat dengan papa, mama, ada adik. Atau cici yang satu-satunya yang kamu bisa percaya. Butuh sharing. Saya gini loh Ci, saya susah sekali. Harus ada. Tapi kalau itu pun dia habis. Papa saya gak peduli, mama saya apalagi. Adik-adik saya, koko saya, mereka itu egois sekali Pak. Kalau omong saya mereka ketawain, malah menghina. Ya sudah selesai yuk family-nya. Kasihan orang begitu. Kasihan banget. Berharap orang-orang yang sama-sama tumbuh dari kecil itu bisa memahami. Nobody understanding you. Kasihan sekali orang itu. Self-nya sudah hancur. Ring 1, tidak ada yang empati. Mendengar pun enggak mau. Masuk ke poin ketiga, church. Saudara cari pendeta, konselor, teman-teman persekutuan. Itu penting. Cari pendeta yang kamu kenal. Pak, saya sudah begini loh Pak. Masalah saya sudah 3 tahun loh Pak Pendeta. Saya kadang-kadang nangis sendiri loh Pak. Kadang-kadang saya ingin itu cederai diri saya loh Pak. Nah itu harus ditangani. Itu poin ketiga. Jangan pikir pendeta sekarang tangan sakti. Datang sulit didoain dalam nama Yesus pulang selesai. Enggak. Pulang nangis lagi dia. Masa di dalam itu yang kesulitan itu belum terurai. Gak bisa sekedar hanya doa. Itu masalah sudah tahunan. Sudah menyentuh faktor kejiwaan. Saudaraku, udah nangis, udah bersuara-suara, telinganya sudah ada suara-suara. Tidak hanya doa amin pulang. Pulang sampai rumah dia nangis, di gereja dia merasa safe. Keluar itu dia mulai kaget. Masalah church. Teman-teman, pendeta, konselor, itu tempat you untuk mengadu. Ya, itu masalah gitu selain selesai lewat cara-cara tertentu, sentuhan spiritualnya harus ada. Itu datangnya dari gereja. Kalau itu pun you sudah tidak punya.
Yang bunuh diri itu ada yang papanya pendeta loh. Mungkin merasa ya papa nanti paling marah. Sekali pendeta pun dia sudah tidak bisa. Faktor keempat, 1, 2, 3 yang keempat, harus cari dokter. Psikolog atau psikiater. Kalau yang bagus, yang psikolog, psikiater Kristen begitu. Harus makan obat. Kalau tidak bisa dilayani. Obat yang temporary. Udah tidak tidur 3 hari, mata tegang. Gimana pendeta bisa kasih dia firman Tuhan? Gimana bisa? Kasih dia makan obat. Dia bisa tidur nyenyak, besok bangun lebih sadar baru diajari. Dia lagi tegang, gak tidur berapa hari, gak tahu. Udah sangat halu. Yuk bacain ayat, gila nanti dia. Dia yang mustahil. Apa yang tidak mustahil? Dia sudah sakit. Awas yuk ya. Kalau sakit seperti itu tidak mau makan obat. Tidak akan tertolong yuk. Itu obat temporary untuk yuk tenang. Nanti bisa ditolong. Tapi yuk obat yuk buang dalam nama Yesus. Kasihan banget orang begitu. Gak bisa begitu hidup. Harus dibantu. Obat pun, dokter pun adalah tangan Tuhan untuk menolong kita. Ingat betul-betul. Kalau you sadar, Pak, aku bisa tidur 3 malam loh, Pak. Setiap tidur harus makan obat, tidur loh, Pak. Kalau enggak saya sakit, Pak. Memang you harus orang seperti itu. Dan itu dokter paling pintar membaca yang seperti itu. Jangan mau dengar-dengar dari teman-teman. Ya, dalam nama Yesus, buang. Enggak begitu hidup. Tuhan bisa pakai dokter. Itu Injil Lukas itu dokter. Tahu. Maka setiap Injil Lukas banyak yang disorot mengenai apa? Penyembuhan. Karena dia dokter. Harus dipahami. Kalau dokter you juga tidak mau cari. Pendeta tidak mau cari. Palang pintu you terakhir. Tuhan itu sendiri. Nah, kalau itu sudah gak ada. Habis. Diri sudah gak bisa. Keluarga gak peduli. Ada di rumah, iya sih. Ya tahu sih papa mama. Pendeta siapa ya? Pendetanya juga susah diketemuin. Obat. Bukan obat loh dicari. Drugs. Pesta pora berharap bisa lepas dari masalah. Besok bangun tambah sulit masalahnya. Tuhan kayaknya udah gak peduli saya, Pak. Ya, saya doa juga Anda jawab. Masa saya tidak ditolong Tuhan. Tuhan kayaknya juga sudah itu kalau palang pintu hancur. Palang pintu terakhir itu, you punya benteng terakhir itu Tuhan. Kalau itu hancur, sudah. Dia pasti bunuh diri. Saudaraku. Kenapa, bagaimana caranya supaya Tuhan itu menjadi benteng terakhir? Nah, kita harus perhatikan saudara-saudara yang masih muda, saudara orang tua yang punya anak-anak. Jangan hanya sekedar anakmu ke gereja. Ke gereja itu penting loh. Tapi perhatikan relationship pergaulannya dengan Tuhan. Itu penting. Gitu. Pak, caranya bagaimana? Tuhan siapkan wadah untuk setiap kita kok. Masing-masing punya pergumulannya sendiri. Itu wadahnya. Ayo kasih contoh ilustrasi. Suami istri saling cinta. Ada kesulitan sharing. Istri ada masalah sharing. Sharing itu menyelesaikan masalah tanpa disadari. Dan sharing begitu membuat suami istri ikatannya kuat loh. Itu dia. Gitu. Jadi tell Jesus. Tuhan saya gini-gini loh Tuhan. Tuhan saya gini, kalau itu sudah tidak ada, habis kita. Habis. Itu benteng terakhir. Tuhan pun sudah ignore. Tuhan pun sudah tidak mau. Dirimu tidak ada keberanian lagi menghadapi hidup ini. Sudahlah, mati aja. You cari cara untuk menghabisi hidup. Begitu. Dengarkan khotbah hari ini. Itu orang-orang demikian itu seperti itu. Sudah gak ada palang pintunya. Bukankah usia di tangan Tuhan? Betul. Bukankah hidup mati itu ada tangan Tuhan? Betul. Tapi perhatikan. Saya bisa menggunakan kebebasan saya dengan liar loh. Usia tangan Tuhan, betul. Tapi saya ambil barang atau apa, saya habisin diri saya. Mati gak? Mati. Itu kematian yang Tuhan tidak kehendaki. Aku pakai kebebasanku dengan liar menghabisi diriku. Itu begitu loh. Bisa terjadi, God let it happen. Begitu. Karena kenapa? Sudah tidak ada Tuhan. Sudah tidak ada. Itu kematian yang tidak dikehendaki Tuhan.
Dia pikir dengan cara begitu, dia bisa lepas dari masalah. Itu bukan penyelesaian masalah, itu pelarian dari kehidupan. Itu dia, saudaraku. Orang Kristen tidak boleh bunuh diri. Karena you masih punya palang pintu terakhir, Tuhan itu sendiri. Begitu loh. Alkitab ngomong gitu loh. Ayat tadi kita baca loh. Yesus imam besar yang melintasi langit. Yang turut merasakan apa yang kita rasa. You ditinggalkan, dikecewakan. You miskin, susah, sakit. Tuhan ada di situ loh. Waktu saya sakit, operasi jantung. Di Penang itu belum ada keluarga, saya kena serangan jantung. Tuhan, saya sudah mau operasi tapi ini heart attack. Saya harus apa? Aku ikut apa yang kau mau Tuhan. Tidak ada keluarga, tapi saya punya Tuhan. Tuhan mau bawa, aku ikut. Aku bisa operasi beres. Pendarahan mata ini satu buta, ini satu operasi. Waktu di rumah sebelum di Jakarta nggak bisa operasi, nggak bisa. Kalau gagal buta total dua-duanya. Bagaimana? Tidur nggak boleh telungkup telentang, harus tidur dalam posisi duduk. Kalau you telentang, darahnya masuk lagi ke bola mata. Tidur setengah tahun dalam posisi duduk. Saya tidak teriak, Tuhan gua udah melayani gini-gini puluhan tahun. Kok you tidak sembuhkan saya? Tiada mustahil Tuhan. No, itu bukan style saya. Bukan, seolah Tuhan tidak tahu, harus dikasih tahu. Tuhan, aku pengen lihat lo, karena pengen lihat anak-anak, pengen bisa khotbah. Tapi kalau harus buta pun, aku akan jalani. Tapi Tuhan serta saya ya. Gitu. Ada keharuan, mau nangis, ingat dokternya ngomong, you tidak boleh nangis. Pada saat you nangis, pressure itu ke mata, pendarahan lagi. Saya tidak teriak loh, Tuhan, you mau apa? Aku ikut. Itu palang pintu saya terakhir itu. Istri anak cuma nangis kok. Paling mau ke toilet mereka bantuin bawa ke sana. Tapi kok jam 3 subuh itu pegang dinding sendiri saudaraku. Jalan sendiri. Saya nggak punya siapa-siapa tapi aku punya Tuhan. Yang tahu pergumulan saya. Itu tidak melihat dunia itu gelap total, itu mengerikan men. Itu. Tapi I pass through. Dengan satu mata boleh hidup nggak? Boleh. Tuntut mata bisa lihat kanan, buat apa? It's okay hidup ini. Kenapa tidak? You lihat saya punya semangat, you punya saya life. Tidak kalah waktu zaman dulu waktu sehat. Sama aja. Memang hidup ini makin lama makin berkurang kok. It's okay, no problem. Kan begitu. Tapi you tidak mau terima Tuhan. Kenapa you klaim? Pokoknya berdoa tiada mustahil. Mulai tuntut jasamu. Aku kasih gereja ini aku kasih AC bangku begini. Tuhan tidak sembuhkan, gue bawa pulang nih AC semua. Buta lah you. Seolah Tuhan itu kok kejam ya. Kasian banget orang Kristen. Karena kerohanian yang tumbuhnya tidak proporsional. Tidak melihat dimensi hidup dalam bentuk keseimbangan. Seolah-olah tidak boleh terjadi apa-apa. You must remember this preaching. Saudaraku, itu loh hidup itu. Ya kalau palang pintu sudah tidak ada lagi, Tuhan satu-satunya yang terakhir sudah tidak ada, commit suicide. Orang bunuh diri. Dia pikir itu jalan keluar. Itu pelarian kehidupan. Saudaraku, betapa kasiannya. Saya berharap itu tidak terjadi lagi loh sama kita anak-anak Tuhan. Kasian masih muda. Kasian banget hidup ini. Ya bisnis bisa rusak gak apa-apa. Suami istri kasihan. Dari papa mama mati, yuk orang berdua anak-anak masih kecil. Nanti hidupnya susah, siapa yang jaga? Ikut papa mama aja. Anak yang gak tahu apa-apa, yuk ikat. Ikut kamu mati. Lihat nih hidup ini. Hari ini dengarkan khotbah ini. Bukan hanya di Indonesia saja. Orang-orang Kristen, you sadar you punya Tuhan. Saya punya masalah, you juga punya masalah. Tapi kalau sudah menyentuh faktor kejiwaan, ujungnya maut. Kalau you tidak hati-hati. Begitu. Dengan banyak cara. Ingat Kokoli? Berapa tahun lalu itu? Habis dia commit suicide. Yes. Hati-hati hidup ini. Bawa pulang firman ini. Camkan baik-baik dalam hatimu. Apapun yang terjadi. Sekalipun dagingku dan tulangku habis. Tapi Tuhan adalah selama-lamanya buat aku. Aku tidak punya ini, tapi Tuhan adalah gunung batuku. Amin. Mari kita duduk kepala.
pelan, duduk santai, menyimak khotbah ini. Lihat dirimu masing-masing. Apa yang kau hadapi hari ini? Mungkin kamu sudah menangis menjadi jerit, ya. Sudah timbul keinginan nggak mau hidup lagi, ya. You rasa tidak ada yang orang pahami kamu, ya. Tuhan pun tidak, ya. Yang online, dengarkan. You sudah tua, sakit, tidak disayang anak cucu, rasa nggak mau hidup, ya. Dulu kamu punya segala-galanya, now you have nothing. You mau hidup. Mau pilih jalan singkat. Tuhan marah sekali. Ku di tanganmu.